Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep diri. Yuk mari kita simak bersama-sama. Konsep diri yang bersifat psikologis berdasarkan pikiran, perasaan, dan emosional. Konsep diri merupakan faktor bawaan tapi dibentuk dan berkembang melalui proses belajar, yaitu dari pengalaman-pengalaman individu dalam interaksinya dengan orang lain. Individu dengan konsep diri yang tertinggi lebih banyak memiliki pengalaman yang menyenangkan daripada individu dengan konsep diri yang rendah. Nah, di sini ada pengertian konsep diri menurut para ahli. Yang pertama, menurut Browns, dalam Pugiyokyanti pada tahun 1993, konsep diri adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri kita sendiri. Menurut Rini, dalam Pugiyokyanti pada tahun 2004, konsep diri diartikan keyakinan, pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Menurut Cawagas, dalam Pugiyokyanti 1993, konsep diri mencakup seluruh pandangan individu akan dimensi fisik, karakteristik pribadi, motivasi, kelemahan, kepandaian, kegagalan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, faktor usia. Faktor usia terbentuk seiring dengan bertambahnya usia, di mana perbedaan ini lebih banyak berhubungan dengan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, ada intelligence. Faktor intelligence mempengaruhi penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan, orang lain, dan dirinya sendiri. Yang ketiga, faktor pendidikan. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan prestisenya. Yang keempat, status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi akan mempengaruhi bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya. Yang kelima, hubungan keluarga. Seseorang yang mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga akan mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama. Yang keenam, ada faktor orang lain. Kita mengenal diri kita dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Jadi, ketika kita ingin mengenal diri kita, kita harus mengenal orang lain terlebih dahulu. Yang ketujuh, ada kelompok rujukan atau reference group, yaitu kelompok yang secara emosional mengikat individu dan mempengaruhi terhadap perkembangan konsep dirinya. Komponen konsep diri menurut Harlock pada tahun 1976. Yang pertama, the perceptual component, gambaran dan kesan seseorang tentang penampilan tubuhnya dan kesan yang dibuat pada orang lain atau sering disebut konsep diri fisik. Komponen ini sering disebut visual self-concept. Yang kedua, ada the conceptual component, pandangan tentang karakteristik yang berbeda dengan orang lain, baik tentang dengan kemampuan dan kekurangannya, serta disusun dari kualitas penyesuaian hidupnya tentang kepercayaan diri tergantung keberanian, kegagalan, dan kelemahan. Komponen ini sering disebut physiological self-concept. Yang ketiga, the attitudinal component, perasaan tentang kebanggaan dan rasa malunya. Yang termasuk dalam komponen ini adalah keyakinan nilai, aspirasi, dan komitmen yang membentuk dirinya. Komponen konsep diri menurut Pugiyokyanti pada tahun 1988. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya. Misalnya, saya anak bodoh atau siapa saya. Jadi, komponen kognitif merupakan penjelasan dari siapa saya yang akan memberikan gambaran tentang diri saya. Gambaran diri atau self-picture tersebut akan membentuk citra diri atau self-image. Yang kedua, komponen efektif. Komponen efektif merupakan penilaian individu terhadap diri. Penilaian tersebut akan membentuk penerimaan terhadap diri atau self-acceptance, serta harga diri atau self-esteem individu. Nah, manfaat konsep diri. Yang pertama, ada rasa percaya diri. Yang kedua, semangat dan gairah hidup. Yang ketiga, keberanian. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, harga diri atau self-esteem. Yang keenam, kedamaian dan kebahagiaan. Yang ketujuh, keberhasilan dalam hidup.
Jenis-jenis konsep diri. 1. Konsep diri negatif. Orang-orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih pesimistik dan sulit melihat kesempatan dalam kesulitan. Bahkan, mereka merasa kalah sebelum mencoba. Jikapun gagal, orang-orang seperti ini akan menyalahkan keadaan, orang lain atau diri sendiri. Ciri-ciri individu yang memiliki konsep negatif adalah 1. Merasa pesimis setiap kali menghadapi persaingan. 2. Sangat sensitif terhadap kritikan. 3. Responsi terhadap pujian. 4. Cenderung bersikap hiperkritis. 5. Punya perasaan tidak disenangi oleh orang lain. 2. Konsep diri positif. Orang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi. Ia memandang hal-hal buruk, memilih hikmah dan bukan sebagai akhir dari segalanya. Orang seperti ini biasanya lebih percaya diri, optimis, dan selalu berpikir ada yang bisa dipecahkan. Ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri positif adalah 1. Menganggap orang lain sama dengan dirinya. 2. Punya keyakinan mampu mengatasi bermacam masalah. 3. Bisa menerima pujian tanpa merasa malu. 4. Punya kesadaran bahwa orang lain punya perasaan, keinginan, dan perilaku yang belum tentu diterima sesama anggota masyarakat. 5. Keinginan dan kemampuan dalam memperbaiki diri sendiri. Teori Johari Window. Teori Johari Window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dengan orang lain. Konsep teori Johari Window digunakan untuk menciptakan hubungan intrapersonal dan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan antara diri sendiri dengan orang lain. Konsep teori jendela Johari ini memiliki 4 kamar atau 4 perspektif, yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang, apakah perilaku, perasaan, dan kesadaran yang memiliki hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, hanya dipahami oleh orang lain, atau keduanya dapat memahaminya. Presentasi dari kelompok kami, semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.